Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video UAS Literatur saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Apriani dengan NPM A1B023010 dari kelas 3A. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan tentang review artikel penelitian yang saya pilih dengan judul Linkage Between Literary Response, Aesthetic Competence, and Literary Competence in the EFL Classroom. So, dapat kita lihat dari judul bahwa artikel penelitian ini yaitu mengkaji tentang respons sastra, kompetisi estetika, dan kompetisi sastra dalam pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing atau EFL. Dan juga penelitian ini mengkaji tentang pentingnya pengajaran sastra sebagai bahasa asing atau EFL. Nah, pengajaran sastra dalam pendidikan bahasa asing atau EFL itu telah menjadi komponen penting di berbagai kurikulum di banyak negara. Karena sastra tidak hanya membantu meningkatkan literasi siswa, tetapi juga membantu berpikir kritis dan meningkatkan interkultural siswa. Fokus utama penelitian ini yaitu mengkaji bagaimana respons sastra, kompetisi estetika, dan kompetisi sastra itu saling terkait saat siswa berinteraksi dengan sastra, baik yang berbentuk tekstual maupun multimodal. Tujuannya yaitu untuk mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi pengajaran sastra dalam pembelajaran bahasa asing atau EFL. Oke, dari penelitian ini, itu peneliti memiliki 3 research question. Untuk research question yang pertama, yaitu peneliti ingin mengetahui bagaimana peserta merespon teks sastra dan seberapa besar kemampuan estetika mereka dalam mempengaruhi pemahaman mereka terhadap sastra. Lalu untuk research question yang kedua, yaitu peneliti ingin mengetahui apakah siswa menilai diri mereka itu lebih kompeten dalam memahami teks sastra yang berbentuk tekstual ataupun multimodal. Lalu, untuk research question yang ketiga, peneliti ingin mengetahui hubungan antara respons sastra siswa atau seperti imajinasi dan empati, serta kompetisi estetika mereka itu dapat memahami teks sastra. Oke, sekarang di bagian metodologinya, peneliti ini melibatkan 265 mahasiswa dari Prancis yang mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa asing atau EFL, yang mereka itu berasal dari jurusan seperti teknik, hukum, dan ilmu data. Pengumpulan datanya yaitu dikumpulkan melalui kuesioner online yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan tertutup dengan skala Likert dan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan wawasan lebih dalam. Untuk alat penilaiannya itu ada 3. Yang pertama, Literary Response Questionnaire atau LRQ, lalu ada Aesthetic Experience Scale, dan Literary Competence Assessment berdasarkan model dari Alter dan Retizer 2019. Nah, sekarang result or finding dari research question yang pertama tadi, itu peneliti menemukan bahwa untuk literary response, itu peserta menunjukkan kecenderungan story-driven reading yang sangat kuat. Artinya, itu mahasiswa itu lebih fokus pada alur cerita dalam kejadian dan teks sastra. Untuk imagery vividness-nya atau kemampuan membayangkan elemen, visual, plot, suara, emosi di dalam teks itu juga ditemukan signifikan. Lalu untuk empati, mereka berempati dengan karakter, dan leisure escape atau membaca untuk pelarian dan kesenangan itu cenderung lebih rendah, yang menunjukkan bahwa peserta mungkin tidak terlalu terlibat secara emosional di dalam teks sastra. Lalu untuk bagian yang estetik kompetensnya, secara keseluruhan, peserta menunjukkan estetika moderat dengan skor rata-rata 3,36 dari 5 yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kapasitas untuk mengapresiasi aspek estetika dalam sastra. Oke, sekarang final or result dari research question yang kedua. Itu dapat kita temukan bahwa kompetisi sastra untuk teks multimodal seperti novel grafis itu lebih tinggi daripada teks biasa or tekstual. Rata-rata skor untuk teks multimodal adalah 40,77 dari 70, sementara teks tekstual itu hanya 33,89 dari 70. Jadi perbedaan ini signifikan secara statistik dengan ukuran sedang, yang menunjukkan bahwa peserta itu lebih mampu memahami teks multimodal daripada teks tekstual. Secara keseluruhan, kompetisi peserta relatif rendah untuk kedua jenis teks tersebut, jadi menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan. Baik, sekarang finding or result dari research question yang terakhir yaitu research question yang ketiga. Jadi dapat kita temukan ada 2. Untuk teks multimodal, itu imagery vividness dan aesthetic competence itu memiliki pengaruh positif terhadap kompetisi sastra peserta. Lalu leisure escape-nya memiliki pengaruh negatif, yang menunjukkan bahwa respon emosional atau keinginan untuk melirikkan diri dari teks itu dapat menghambat pemahaman secara emosional.
Lalu untuk yang tekstual, itu leisure escape-nya adalah satu-satunya komponen positif yang memprediksi sastra peserta, yang menunjukkan bahwa pembaca untuk kesenangan itu dapat meningkatkan pemahaman terhadap teks tekstual. Nah, dapat kita diskusikan bahwa teks multimodal itu lebih mudah dipahami oleh peserta karena mencocokkan kebiasaan membaca modern yang lebih sering melibatkan gabungan teks dan visual. Respon terhadap sastra yang lebih lemah terhadap komponen seperti empati dan leisure escape itu menunjukkan bahwa mahasiswa mungkin tidak sepenuhnya terlibat secara emosional dalam pemahaman sastra mereka. Kompetisi estetika juga mempengaruhi bahwa pemahaman sastra multimodal, tetapi tidak pada teks tekstual, yang menunjukkan bahwa keterampilan visual itu lebih relevan saat membaca karya yang menggabungkan teks dan gambar. Baiklah, dari semua penjelasan sebelumnya itu dapat kita simpulkan bahwa penelitian ini yaitu menilai kompetisi sastra siswa IFL untuk karya-karya tekstual dan multimodal dengan meneliti pengaruh sifat-sifat seperti kompetisi estetika. Temuan ini juga menekankan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai kemampuan estetika kompetisi sastra siswa, termasuk sifat-sifat seperti kreativitas dan gaya berpikir, dan memperluas ke konteks lain seperti belajar multibahasa atau pengaturan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar or English Medium Instruction. Dan juga di dalam ini, para pembuat kebijakan dan pendidik didorong untuk mengadopsi pendekatan dan memadukan pengajaran pendidikan linguistik dan sastra untuk mempersiapkan siswa untuk menghadapi teks-teks otentik. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan tentang artikel yang saya pilih. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.